الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه لا حول ولا قوة إلا بالله قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Orang yang salat subuh itu kata Nabi rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum salat subuh itu pahalanya jauh lebih bagus, jauh lebih baik dibandingkan dunia dan seisinya. Kalau 2 rakaat sebelum subuh saja pahalanya itu lebih bagus, lebih baik daripada dunia seisinya, maka bagaimana dengan sholat subuhnya? Kalau ditanya siapakah orang yang paling kaya raya pada pagi hari ini, maka saya akan jawab jamaah masjid Jami'at Tahiyah dan kaum muslimin yang melaksanakan sholat subuh berjamaah. Amin. Saya dari Pulau Mas, tadi lumayan hujan, saya ganti pakaian di sini. Saya lewat Sumur Batu. Sudah banyak aktivitas orang cari dunia. Saya lewat Pasar Serdang, Kemayoran. Begitu juga sama. Lalu saya lewat terakhir yaitu Pasar Raja Wali. Aktivitasnya sama. Itu kewajiban mencari nafkah. Namun ketika kewajiban mencari nafkah ini lebih diutamakan dibandingkan sholat subuh berjamaah, maka hidupnya ini sia-sia. Hidupnya hampa. Dunia begitu dicari, namun akhirat dilupakan, maka hidupnya tak memiliki arti. Nah, kita hari ini bisa sholat, bisa sujud, itu adalah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu dan bapak, kita ini menjadi hamba Allah yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meletakkan kepala kita di tempat sujud. Ketika banyak orang hari ini sedang asik dengan lelapnya tidur, kira-kira asik kan Pak? Asik. Cuacanya kalau kata orang Pademangan cakung. Cuaca paham. Tapi disebutkan sama muadzin as-salatu khairum minan naum. Salat itu lebih bagus, lebih baik daripada tidur. Berarti bapak dan saya ini menjadi hamba-hamba pilihan Allah yang Allah pilih untuk menegakkan sholat berjamaah. Dan mudah-mudahan amalan ini menjadi hujjah, menjadi pembela nanti kita di padang mahsyar. Hak orang muslim dengan muslim yang lain itu ada 6 perkara. Dalam hidup ini ada yang namanya hablum minallah. Itu kayak kita ibadah hablum minallah. Namun tidak melupakan juga ada yang namanya hablum minannas. Hubungan antara sesama manusia atau sesama makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Nabi memberikan nasihat kepada kita semua, ada hak orang muslim dengan muslim yang lain itu ada 6 perkara. Dihafal dan diingat. Yang pertama, idza laqitahu fasallim alaihi. Kalau orang Islam, orang muslim berjumpa satu sama lain, maka fasallim alaihi, ucapkanlah salam. Ucapkan salam. Bukan, woi coy, mau kemana? Bukan. Laki-laki manggilnya coy-coy segala. Bro, kemana? Bukan. Tapi ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu lengkapnya. Kalau singkatnya, assalamualaikum. Cuma orang ucapin salam kadang-kadang kagak jelas. Assalamualaikum. Ada? Ada kayak gitu?
Menikum itu apa? Menikum. Assalamualaikum. Nah, itu singkatnya. Lengkapnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu ada seorang sahabat, itu kerjaannya setiap pagi masuk ke dalam pasar, lalu di pasar itu masuk ke toko-toko tapi tidak belanja. Ada calon muridnya, itu merhatiin calon gurunya. Kira-kira guru saya ini kalau setiap pagi ngapain? Oh, ternyata gurunya setiap pagi ke pasar, masuk ke toko buah-buahan, keluar nggak bawa buah-buahan, masuk ke toko sayuran, keluar nggak bawa sayuran. Muridnya bertanya berhari-hari, diperhatikan setiap pagi, kok begini terus calon guru saya. Akhirnya calon murid ini tanya, wahai tuan guru, kita mau tanya, apa yang engkau lakukan setiap pagi masuk ke pasar, lalu di pasar engkau tidak membeli apapun? Kata seorang sahabat, jawab, saya masuk ke dalam pasar ini hanya untuk sekedar mengucapkan salam. Salamun qaulan mir rabbir rahim. Jawabannya bahwasanya ketika saya mengucapkan salam, maka saya satu mendapatkan doa dan saya pun mendoakan saudara saya. Assalamualaikum, keselamatan untukmu. Warahmatullahi, dan rahmat Allah untukmu. Wabarakatuh, dan keberkahan Allah untukmu. Ada 3 Pak doa berarti. Keselamatan, rahmat, dan keberkahan. Jadi kita biasa Pak, ketemu saudara kita sesama muslim dimanapun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik itu secara media sosial, silakan tebarkan salam. Maka kata Nabi afsus salam, sebarkan salam. Sebarkan salam, sampaikan salam. Karena salam ini adalah mengandung doa. Bunda-bunda ketemu anak, ketemu cucu, kita ajarkan salam agar sunnah Nabi ini berjalan. Jangan sampai kita di tengah jalan hanya manggil nama, apalagi dengan panggilan woi, jangan. Salam ya salam. Assalamualaikum, cakep. Yang pertama, hak orang muslim dengan muslim yang lain. Yang kedua, wa idza da'aka fa'ajibhu. Kalau kalian mendapatkan undangan, maka penuhi undangan tersebut. Yang kedua, kalau dapat undangan, penuhi undangannya tanpa melihat siapa yang undang. Masih banyak di tengah-tengah masyarakat kita, kalau orang miskin yang ngundang itu kadang-kadang pikir-pikir. Orang miskin mau ngadain 40 hari almarhum bapaknya, diumumin di Masjid At-Tahiyah. Ada sebagian orang mungkin mikir, ya yang ngundang miskin, kerek, berkatnya isinya apa? Buncis sama telur setengah. Tapi kalau yang ngundang orang kaya, buru-buru kita, wah rokok di gelas banyak kayak orang kaya mainnya. Jangan membeda-bedakan undangan dan panggilan. Maka kalau engkau diundang, dipanggil, penuhi. Itu hak. Kalau seandainya ada uzur syar'i, ada berhalangan, maka titipkanlah salam atau berjumpa kembali setelah kita tidak ada uzur syar'i. Jadi yang kedua Pak, kalau diundang sebisa apapun penuhi. Yang ketiga, wa idza istanshahaka fansahhu. Kalau ada saudaramu minta nasihat, baik itu perkara dunia maupun perkara akhirat, maka nasihatilah. Contoh, dalam urusan bisnis, teman kita mau buka bisnis, minta nasihat, Pak, kira-kira bisnis apa yang bagus untuk
agar saya sholat berjamaahnya rajin, agar saya rajin duha, rajin tahajud. Silakan nasihati, selama dalam perkara kebaikan. Kalau perkara keburukan nggak boleh. Datanglah saudara muslim, Pak, tempat jualan homer di mana tuh? Sekalian sama judinya deh Pak, sekalian sama ceweknya, itu dosa Pak. Memberitahukannya dosa. Asariqu bisarri syarrun. Orang yang bersekutu dengan kejelekan dia juga jelek. Maka yang nomor 3 ini, kalau ada sahabat kita, saudara kita minta nasihat, kasih tahu, kasih nasihat. Entah dalam perkara dunia maupun perkara akhirat. Ada orang datang, Pak, rumah tangga saya sudah berada di ujung tanduk mau bercerai, minta nasihat dong saya. Anak kepada bapak biasanya suka minta nasihat. Pak, kira-kira ini saya kuliah ini ngambil jurusan bahasa Arab apa ngambil komputer? Wah, memang jangan komputer lu. Kenapa? Digebukin ngambil komputer. Ya, ngambil komputer digebukin untuk kampus kali. Suara bapak kepada anak biasanya seperti itu, atau cucu atau mantu itu biasa begitu. Kasih nasihat. Ya, ini yang nomor 3. Yang keempat. Nah, yang keempat ini mungkin sudah jarang dan sudah tak terdengar, tapi masih ada sebagian. Kita baca. Wa idza atasha fahaminallahu fashamidhu. Kalau ada saudara muslim kita bersin. Biasanya di masjid ada yang suka bersin tuh. Bersinnya nggak ditutup lagi, nggak ditutup bersinnya. Kenceng banget ngalahin suara imam. Wasim dari kamar mandi padahal kedengeran sampai dalam. Nah, ini yang sering dilupakan. Kalau dengar orang bersin, yang bersin ngomong alhamdulillah. Lalu yang mendengar ya rahmukallah. Masih begini gak kira-kira? Bu, dalam bersin kira masih begini gak? Siapa sih yang bersin jangan begitu? Langsung berdoa ya rahmukallah. Ketika mendengar lagi, baca doa lagi. Yahdikumullah wa yuslih balakum. Nanti Bapak Kiai selamat dengan kali itu. Yang bersin ucapin alhamdulillah, yang dengar ya rahmukallah, lalu dijawab lagi yahdikumullah wa yuslih balakum. Nah, ini sunnah Pak. Jangan mentang-mentang sunnah ini dikerjain gak pahala, gak dikerjain gak apa-apa, enggak begitu. Orang yang menghidupkan sunnah di tengah-tengah zaman rusak itu pahalanya jauh lebih besar. Orang udah abai di tentang sunnah begini Pak, tapi ada orang yang menjalankan itu pahalanya 100 orang mati syahid katanya. Padahal sederhana, orang bersih kita ucapin doa itu doang. Tapi zamannya udah penuh fitnah, zamannya udah banyak orang lupain, itu pahalanya jauh lebih besar. Ya. Yang keempat. Yang kelima, wa idza marido fa'udu. Kalau sakit tengok. Ini masih banyak ya di tradisi kita. Kalau ada yang sedang sakit itu kita tengok. Biasanya ada sebagian keluarga itu keliling minta sumbangan buat jenguk orang yang sedang sakit. Ini tradisi bagus karena sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Cuma saya lihat hadis ini, saya garis bawah itu. Kalau seandainya, dia seandainya nih, yang sakit kebetulan orang yang kita benci, orang yang kita benci, yang dendam sama kita, dari dulu berantem sama kita. Ketika dia sakit, kira-kira dijengukin, doain cepat sembuh apa cepat? Ayo. Kita belajar sirah dapat sedikit. Mungkin udah pada kenal, udah pada dengar lah hadis. Ceritanya riwayat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu masya Allah, akhlaknya luar biasa. Nangis kita kalau baca sejarah Nabi Pak. Nabi mau
balik rumah bawa golok. Tak perang dulu. Bawa ke masjid diludahin. Nabi enggak. Dielap sama Nabi enggak. Wajah yang begitu indah, wajah yang begitu bersinar, tiba-tiba ada orang meludahin, Pak. 1 hari, 2 hari, 3 hari, masih begitu aja. Sampai satu ketika Nabi cari mana orang yang suka meludahin saya. Ternyata orang yang sedang meludahin Nabi sedang sakit. Kalau Bapak di posisi Nabi dengan orang yang sedang meludahin sakit, kira-kira gimana? Nabi pulang ke rumah. Nabi bawa gandum, Nabi bawa madu, Nabi bawa kurma. Nabi datang. Nabi tanpa benci, tanpa dendam. Nabi senyum, disuapin sama Nabi. Sampai orang tersebut bilang, Muhammad, kalau seandainya kau mau balas dendam, jangan sekarang, saya sedang sakit. Enggak, wahai saudara. Aku datang ke sini bawa kurma, bawa makanan, aku suapin kau. Sampai si Yahudi tersebut mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sampai segitu. Pak, yang benci sama kita sakit, besok ditengok lagi kita. Dulu Ustaz, mana ya? Pakai mikir-mikir kita ya. Datang. Kenapa? Ketika orang yang benci sama kita datang pas dia sakit, waduh, malunya sampai ubun-ubun. Dia jahat sama kita, tiba-tiba pas lagi sakit ditengok sama orang yang suka dijahati. Masya Allah. Kira-kira kalau bawa olahan bakery, bawa sate padang, bawa nasi padang, bawa ayam bakar, kan nggak mungkin dibuang, nggak mungkin. Pasti ini kelima. Dan yang terakhir, ini masih sering juga di tengah-tengah masyarakat kita, hak orang muslim, yaitu wa idza mata fatsbahu. Kalau mati kita urusi sampai kita antarkan sampai liang kubur. Rawahul Muslim, riwayat Imam Muslim. Nah, orang yang meninggal ini Pak, kita lihat di tengah-tengah kita masih, biasanya RT kita kalau dia meninggal itu sudah siapkan kursi, lalu siapkan air, siapkan kopi untuk menemani atau bahkan mengurusi atau hanya sekedar menghibur keluarga yang sedang duka. Maka inilah 6 hak orang muslim. Yang terakhir kita baca hadis. Hadis ini menurut saya ini relevan di masa pandemi. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu bisa memahami hadis ini dengan iman. Kita baca hadis. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum wa huwa isdaru alla tazdaru ni'matallahi 'alaikum." Muttafaqun alaih. Unzuru ila man huwa asfala minkum. Lihatlah kepada orang yang berada di bawah kalian dalam sisi dunia. Ini relevan di masa pandemi. Lihatlah orang yang berada di bawah kalian dalam sisi hal duniawi. Yang punya motor, jangan melihat yang punya mobil. Tapi lihatlah orang yang pakai sepeda. Alhamdulillah ya Allah, masih punya motor, tinggal ngegas. Ada tetangga saya pakai sepeda, mana-mana berbisnya gede-gede. Yang punya motor jangan lihat merek motor orang lain. Alhamdulillah ya Allah, butut-butut bisa-bisa jalan. Ada Mercy mogok di jalan tol, ada Pajero tabrakan. Alhamdulillah pelan-pelan di motor, kadang disela, selanya susah banget. Orang-orang habis takut itu udah disela, cedul, agak pelan-pelan tuh motor gak jadi, tapi nyala, jalan. Alhamdulillah. Saya sering ajarkan sama istri saya, kalau kita lagi makan, biasanya saya punya
kegiatan sama istri itu kalau lagi makan di rumah itu sebelum baca doa saya bilang ke istri saya sama anak saya, alhamdulillah masih bisa makan. Alhamdulillah ya Allah masih Engkau kasih rezeki kami. Anak saya kecil ngomong amin. Ngomong amin dulu, saya bapaknya doa. Kalau bapaknya lagi kasih nasihat, dia bilang amin anak saya. Ya Allah ya Allah. Ada sebagian orang mungkin untuk makan aja susah, sulit. Bahkan hari ini bisa makan, tapi belum tentu besok bisa. Nah kita yang bisa masakan istri, bersyukur. Ya Bu ya, dimasakin dimakan. Oh enak dibuang. Anak kucing ini jangan lupa. Itu istri kita yang bikin nikmati. Masih bisa makan, alhamdulillah. Makanya Nabi menganjurkan kepada kita salah satu adab bab makan, nggak boleh menghina makanan. Sekiranya makanan gak enak, diam. Gak boleh kita bilang makanan enak banget. Atau biasanya di tempat tahlilan, ya ada makanan gak enak, ngomong teman sampingnya, kecut baunya nih, gak boleh. Ini saya sering dengar karena saya juga sering ikut tahlilan. Masya Allah, gak boleh. Diam. Lihatlah yang di bawah kita. Orang yang sudah bekerja, lihatlah kepada orang-orang yang pengangguran. Yang udah kerja gak boleh melihat gaji temannya sendiri, gak boleh. Syukuri, nikmati. Alhamdulillah ya Allah, masih bisa hidup. Kenapa kita disuruh lihat orang yang di bawah kita? Karena Nabi Muhammad SAW akan tasdaru ni'matullahi alaikum. Kalau kalian melihat yang di bawah kalian, disitulah letak kalian bisa bersyukur. Jangan melihat sebuah nikmat, Pak. Jangan. Tapi lihatlah siapa pemberi nikmat. Jangan lihat motornya, jangan. Tapi lihatlah siapa yang memberikan rezeki itu. Orang muslim tadi cuma nikmatnya doang. Tapi lihat siapa pemberi nikmat. Bapak nggak kena coronanya doang, alhamdulillah kan? Alhamdulillah. Saya 14 Maret ada orang nafas aja pakai mesin, pakai alat. Maaf, belum. Kita bisa nafas pagi-pagi nikmat, ya Allah. Jangan melihat sebuah nikmat, tapi lihatlah kepada siapa yang memberi nikmat. Kita bisa bangun tidur tanpa apapun, alhamdulillah ya Allah, nikmat. Masih bisa makan nasi uduk, nikmat. Bisa minum kopi, nikmat, alhamdulillah. Ya. Maka Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Ar-Rahman, kalau Bapak baca surah Ar-Rahman surat ke-55, itu ada kalimat ayat yang diulang-ulang sebanyak 31 kali. Fabi ayyi ala rabbika. Nikmat mana yang mau kita usahakan? Nggak ada. Kebayang nggak kalau kita punya mata 24 jam dan ngedip-ngedip melek tuh begini. Di pasar begini, di kantor begini, macam berantem lu kata orang. Kebayang nggak kalau seandainya saja kita punya hidup tiba-tiba di stop 1 menit aja sama Allah. Udah jibun itu. Dari lagi, dari jibun. Coba lihatlah kepada Allah yang memberikan nikmat. Ya Allah, alhamdulillah masih bisa bangun pagi. Ya. Yang bangunin siapa? Muadzin dari At-Tahiyat. Bacain sholawatan, alhamdulillah ya Allah masih bisa dengar suara masjid At-Tahiyat. Coba ketika bangun tiba-tiba bunyinya man rabbuka. Ayo coba. Makanya kan baca doa alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Sudah selesai, Pak. Saya kira itu saja 2 hadis ini, Pak. Yang pertama, hak orang muslim, mari sama-sama kita tunaikan. Yang kedua, mari melihat siapa pemberi nikmat. Jangan melihat nikmatnya, tapi lihatlah Allah yang selalu memberikan kepada kita semua nikmat.
sehat adalah nikmat yang paling utama, dan orang sering lupa nikmat iman dan nikmat Islam adalah nikmat yang begitu berharga. Ketika Allah Subhanahu wa taala kita hidayah, itulah nikmat yang paling mahal. Nikmat yang paling. Ada orang pada dekat, rumahnya masjid dekat, bukan di RW sini, di RW 7. Dekat rumahnya Pak. Ini pintu masjid, depannya pintu pandian. Nggak perlu muter ke depan, nggak ada, masuk. Tapi karena hidayah nggak datang, hidayah nggak sampai, berat masjid. Ini kedengaran sampai keluar ya? Bingung aja. Ada dah, kalau tidak ada. Ada orang Pak, dari masjid jauh rumahnya, mungkin harus jalan kaki dulu, tapi karena nikmat hidayah sudah datang, mau kayak gimana pun dia datang, dia terobos. Ada orang Pak, hujan baru rintik-rintik, tangan dong keluar, hujan. Kagak jadi ke masjid. Tapi ada orang, saya pakai jas hujan, saya pakai sejadah, saya tutupin, dia jalan menuju masjid. Itulah nikmat hidayah. Bahkan sampai kita duduk di sini ada nikmat hidayah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga iman kita, menjaga Islam kita, menjaga kesehatan kita. Allah Subhanahu wa taala menyayang anak-anak kita, cucu-cucu kita, anak yang saleh dan salehah, berguna bagi agama nusa dan bangsa. Saya kira itu saja. Mari sama-sama kita saling mendoakan. Mudah-mudahan Bapak dimudahkan segala urusannya, baik urusan dunia dan urusan akhiratnya. Hadanallah wa iyyakum.